Dan suami saya pun bertanya, kamu dari mana dan apa maumu? Si jin itu bilang, saya sudah berada di tubuh ini 15 tahun. 15 tahun saya menguasai tubuh ini. Kalau dulu kan sampai ribuan atau ratusan. Nah, sekarang ini masih ada atau hanya beberapa atau gimana nih? Kata yang mengobati masih ada. Karena rantai tubuh saya itu belum dilepas. Katanya mereka itu punya perjanjian. Oke. Sebelum saya mati, rantainya baru terlepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Di mana narasumber ini masih merasakan kejadian-kejadian aneh. Bahkan sampai beberapa bagian badannya ikut dirasakan juga, ya. Tapi seperti apa kisah selengkapnya tentang kejadian yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Widuri. Ya, Kak Widuri, thank you banget nih udah datang di studio Jejak Backpacker. Ya, sama-sama. Kak Widuri tadi naik apa sini? Aduh, lumayan jauh dan melelahkan. Dari Bogor, Kak ya? Iya. Dari Bogor. Pinggiran ya. Bogor. Pinggiran Bogor ya, lumayan ya naik kereta sini ya. Oke, Kak Widuri ini nanti mau menceritakan tentang apa nih, Kak? Kalau boleh tahu, dikasih tahu sedikit aja dulu. Kisi-kisinya seperti apa? Kena santet ya. Saya selama 15 tahun. Kena santet selama 15 tahun. Iya. Oh. Oke, kalau gitu Kak Widuri, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Widuri menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Widuri. Mungkin Kak Widuri bisa, mungkin kita bisa kasih tahu ke penonton dulu ya tentang keadaan Kak Widuri saat ini ya. Biar nanti penonton juga paham kenapa Kak Widuri cara ngomongnya seperti ini gitu ya. Jadi mohon maaf Kak Widuri ini mengalami kelumpuhan ya. Iya. Kelumpuhan di bagian sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Jadi mohon maaf agak ini ya ngomongnya ya. Susah. Ya kayak sekilas kalau orang lihat kayak terkena stroke gitu ya. Iya. Jadi jalannya juga agak beda lah dari orang yang normal biasa ya gitu ya. Oke. Kalau gitu Kak Widuri udah siap belum untuk bercerita? Iya. Udah ya? Insya Allah. Oke, yang pokoknya diluapkan aja semuanya Kak Widuri ya. Oke, silakan kalau gitu Kak Widuri. Iya. Perkenalkan, nama saya Widuri. Asal saya aslinya dari Bandung dan saya tempat tinggal di Bogor karena mengikuti suami sekarang. Kebetulan suami kedua Bang Ale. Oh, oke. Iya. Awalnya saya bisa pindah ke Bogor itu dari media sosial. Saya membuka Facebook
Di sana saya berjumpa dengan suami saya dan bertemu. Itu pun tidak mulus, Bang Ale. Nah, ketika pertemuan pertama itu gagal. Saya bekerja bahkan dekat di Bogor, tidak bisa. Kemudian pertemuan kedua pun gagal. Kemudian pertemuan ketiga kami bertemu, hanya jarak 2 hari kami pun menikah. Ketemu langsung menikah. Oh, Iya. jadi ketemunya di Facebook. Iya. Terus ketemu langsung Iya. cuma 3 kali. Enggak. Oh, enggak ketemu. Enggak. 3 kali itu pertemuan gagal. Oh. Gagal, iya. dan ketiga kalinya saya bertemu dan 2 hari karena pada waktu itu COVID. Oke. COVID, saya tidak bisa pulang ke Bandung dan saya minta tolong sama yang saya anggap adik untuk bisa numpang tidur lah, Bang Ali. Oke. Kemudian saya bertemu dan hanya jarak 2 hari akhirnya saya pun menikah. Pada waktu itu karena memang saya anak yatim piatu, otomatis saya harus mencari wali karena saya perempuan. Dan alhamdulillah kami dapat wali dari kakak saya di Bandung. Kami pun menikah. Awal pernikahan itu baik-baik aja, Bang Ale. Harmonis, dan saya pun sempat kerja saya ke Jakarta. Cuman 1 minggu menikah, saya kerja ke Jakarta di Jatinegara. Tapi karena COVID makin banyak dan menyebar begitu luas, suami saya menyuruh saya pulang. Akhirnya saya pulang lagi. Nah, setelah pulang, awalnya baik-baik saja dan saya pun membantu suami saya. Kebetulan kami punya online. Saya mempunyai toko di Lazada. Kemudian makin pesat ketika saya ikut serta dalam online, makin pesat penjualannya itu makin terus naik dan naik. Ketika banyak orang memesan barang, tiba-tiba awal itu ya, tiba-tiba komputer itu habis tinta. Oh, tintanya. Ya, tinta untuk printer. Oke. Ya. Dalam benak saya hanya tinta saja. Di situ awal musibah terjadi, Bang Ali. Kemudian pada waktu itu pas banyak-banyaknya suami lagi sibuk mempacking dagangan untuk online. Biasa kami ya setelah menikah itu mandi berdua, selalu itu romantis ya. Amin ya. Oke. Dan pada saat itu suami saya ajak, ayo kita mandi. Dia cuek aja, mengalih. Dia tidak memperhatikan saya. Ayo dong kita mandi. Tidak didengar. Akhirnya saya dengan kesal pergi ke kamar mandi, mengalih. Ya, di sanalah awal cerita. Pada saat itu kalau tidak salah sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Saya mandi sendiri, 1 gayung, 2 gayung, tidak ada apa-apa. Tapi ketika ketiga gayung, tiba-tiba ada suatu benda dari atas mengangkat tangan saya, mengangkat dari ke ujung kaki, dingin.
freezer dinginnya nggak seberapa Bang Ale. Oke. Ya Bang Ale. Tapi kalau ini dingin sekali. Dari kaki, setelah kaki tembus ke paha, ke dada, dan ketika mau mengambil kepala, saya masih sempat berteriak, tolong saya, Hanya itu yang saya ucapkan. Setelah itu saya tidak sadar. Hanya kata suami saya kesurupan. Di sana kesurupan dan berkata, orang ini harus mati. Orang ini harus mati. Orang ini harus mati. Lalu saya memang tidak ingat. Dibawa sama suami ke kamar. Dan setelah saya sadar, badan saya tidak bisa digerakkan. Sama sekali tidak bisa digerakkan. Total tuh seluruh tubuh. Total. Lumpuh. Seketika juga. Dan itu tidak langsung beres Bang Ale maaf ya. Tidak beres langsung saya sadar, tidak. Selama 3 hari saya masih kesurupan. Selama 3 hari. Tanpa makan, tanpa minum. Aduh. Kata suami, ketika kalau malam, suami saya tidak berani tidur bareng dengan saya. Karena ketika menyentuh tubuh saya, bulu kuduknya berdiri. Dan dia berkata, jin dalam tubuh saya selalu bilang, orang ini harus mati, orang ini harus mati. Begitu Bang Ale. Singkat cerita, suami mencari pengobatan dari tetangga, tapi tak ada yang bisa. Kemudian datanglah ponakan saya, Irfan. Nah, dia membawa orang pintar. Kata suami saya, ketika saya diobatin, bukannya sembuh, malah ketawa-ketawa. Hihihihi. Selalu begitu, kalau tidak menggeram. Begitu. Dan geraman itu terdengar sampai keluar. Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak mempan. Akhirnya hari itu juga sorenya ada teman adik saya yang bisa, kemudian ditelepon. Akhirnya datanglah. Setelah datang, Oboy itu langsung ngecek saya. Dan katanya, pergi kamu, orang ini harus mati, orang ini tidak akan hidup. Itu yang dia ucapkan. Tapi dengan pengobatan itu, alhamdulillah Bang Ale, pelan-pelan namun pasti saya bisa menggerakkan tubuh saya. Awalnya dari kaki bisa saya gerakkan, kemudian tangan sebelah kiri masih normal bisa digerakkan, tapi yang kanan lumpuh total tanpa. Akhirnya saya pun bilang sama suami, coba kita ke rumah sakit. Suami bilang nggak usah, ini lagi COVID, takutnya malah nanti dihubungkan dengan COVID. Dengan ketelekunan suami saya, dia terus mengobati saya dengan Oboy, hanya dengan air putih. Dan alhamdulillah saya bisa berjalan. Cuman ini Bang Ale, ada kisah yang saya lupakan ya. Back ke belakang, ketika Oboy mengobati saya, yang saya rasakan itu, saya jelas sekali Bang Ale melihat satu pohon
yang sangat besar, dan di bawah pohon itu dikelilingi semua dengan anjing. Anjing itu hitam dan selalu menggaung-gaung, seakan-akan memangsa gitu. Saya ingat betul, saya berada dalam kandang anjing, di atas pohon digantungkan, tetapi kanan dan kiri saya semua pun sama. Dalam kandang anjing itu bukan anjing, Bang Ale, tapi manusia. Ada laki-laki, ada perempuan. Yang parah lagi, Bang Ale, saya lihat di yang paling atas, dia itu kering kerontang. Kalau macam kerupuk itu ya, tinggal goreng gitu, saking keringnya. Ya. Sementara di pinggir saya pun sama seperti saya. Pada saat itu saya ingat betul, saya begitu haus, sangat haus. Tenggorokan saya seperti panas dan saya pun ingin minum. Lalu saya berteriak, minum. Dan apa, Bang Ale? Ada tangan besar, sangat besar, menyodorkan satu mangkok. Dan mangkok itu isinya hanya semangkok darah. Saya nggak mungkin dong minum darah. Ada suara tak terlihat tampak wujudnya. Minum. Satu pukulan dia pada badan saya. Sakit, perih, dan terkena badan bagian kanan. Setelah itu, entah apa, ingatan saya hanya 5 atau 3 menit lah ketika haus itu. Tiba-tiba ada cahaya putih, sangat putih. Dia menerobos masuk ke kandang anjing saya. Dan anjing di bawah itu menggonggong begitu banyak. Guk guk guk. Dia seakan menerkam saya. Saya begitu takut. Tapi tiba-tiba cahaya putih itu menyelimuti semua tubuh saya. Tubuh saya itu diangkat. Dan setelah itu saya tidak ingat. Ingat-ingat ketika saya bangun, sekujur tubuh saya sakit. Ketika ingat itu, ketika mau pipis, tolong dong anterin saya pipis. Saya tidak merasa tubuh saya itu lumpuh ya. Saya berdiri, tapi kaki saya itu seperti karet. Dia tidak bisa menopang tubuh saya. Tubuh saya itu langsung terjatuh dan tidak bisa ke kamar mandi. Dengan tangisan, saya minta tolong suami untuk ke kamar mandi. Itu hari pertama loh Bang Ale. Belum selesai. Karena 3 hari saya itu kesurupan total. 3 hari? 3 hari tanpa makan, tanpa minum. Bagaimana capeknya badan. Ketika hari pertama setelah diobatin, yang pertama itu saya kira akan baik-baik saja, tapi tidak. Malamnya jadi lagi saya kesurupan, bahkan teriak-teriak akan membunuh saya. Orang ini harus mati, tetap saja. Dan suami saya pun bertanya, kamu dari mana dan apa maumu? Si jin itu bilang, saya sudah berada di tubuh ini 15 tahun. 15 tahun saya menguasai tubuh ini. Kalian mau apa? Aku harus bunuh orang ini. Itu hari kedua, Bang Ale.
Nah, hari kedua saya diobati kembali. Memang secara otomatis dan naral ya, itu tidak mungkin ya orang 3 hari 3 malam tanpa minum, tanpa makan. Tapi kata suami saya, selama itu saya makan, cuman ucapan. Setiap pagi itu saya selalu minta makan. Yang anehnya itu minta makan selalu telur, iya, telur direbus, dan ketika disajikan tidak mau dimakan. Tidak dimakan. Dan kata suami, kalau mencoba makanan itu rasanya anyep. Kalau orang Jawa bilang anyep ya, kalau orang Sunda mah tiis, nanya kariis, hambar, tidak ada rasa. Kata yang ngobatin itu namanya sudah sarinya itu sudah diambil sama jin. Hanya sarinya saja. Mungkin Bang Ale nggak percaya ya, kalau dalam tubuh saya ini penuh dengan jin. Dulu itu mungkin ribuan atau ratusan. Iya. Tapi dengan pelan namun pasti pengobatan itu terus berlanjut. Dan saya pun tidak diam. Saya pernah mencoba berobat ke rumah sakit non medis. Gula darah baik, darah tinggi tidak ada, pokoknya sehat semua. Itu tapi lumpuh. Dan selama 3 hari itu kita tidak pernah memakan obat, tidak pernah maksudnya tidak pernah makan obat, tapi bisa jalan lagi. Oke. Yaitu dari situ saya lanjutkan ceritanya Bang Ale. Kalau malam itu suami tidak pernah satu kamar dengan saya. Dia memilih tidur di kamar adiknya, sementara saya sendiri di kamar. Oh, karena takut itu tadi ya. Iya. Dan yang paling ngeri Bang Ale, selama suami tidak ada di kamar, saya itu merasa rame. Dalam kamar itu rame. Ada anak kecil, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Kadang saya teriak. Saya tanyakan siapa mereka, karena sebelumnya belum pernah lihat. Bang Ale tahu tidak mereka bagaimana? Wajah mereka itu aneh. Kalau mungkin di dunia ini tidak ada. Yang saya lihat itu ada perempuan yang bulat sangat, tapi kakinya kecil. Kakinya sangat kecil, hitam legam. Dari situ di ujung kamar saya itu ada seorang pria sangat tinggi. Dia selalu mengawasi saya. Bahkan ketika suami saya datang ke kamar, saya melihat suami saya itu lehernya double gitu Bang Ale. Double? Iya. Dua. Oh. Yang satu itu ular, tapi satunya suami. Itu hanya, saya ingat mungkin hanya halusinasi, tapi tidak. Karena kenapa saya bilang tidak? Saya cubit tangan saya sakit, dan ternyata memang suami saya berkepala panjang. Itu dari dampak santet yang saya alami. Santet itu Bang Ale bukan seperti macam orang-orang ya, yang perutnya gendut isinya kalajengking lah, cacing, bukan. Tapi sukma saya yang disandra. Oh, oke.
dia nyerang Sukma dengan Iya. mengirimkan ya jin-jin dan itu mengirimkan tadi ya. jin-jin ke dalam tubuh saya. Oke, paham. Iya. Awalnya kita back ke belakang ya, Bang Ale ya, cerita. Yang saya curigai, santet ini datang dari kakak saya sendiri. Oh, malah orang terdekat ya? Iya. Dia itu merasa kurang dikasih sayangi sama ibu dan bapak saya. Karena menurut mereka, saya itu paling cantik di keluarga Mengalai. Oke. Banyak laki-laki yang datang ke rumah, padahal itu hanya sebagai teman. Tidak lain dari itu. Mereka itu hanya teman untuk bekerja, cari belajar pada saat itu. Nah, dari situ kakak saya merasa dibedakan sama orang tua saya. Akhirnya sebelum saya punya suami yang kedua ini, saya menikah dengan orang luar daerah Bandung. Saya sebutkan dari Jawa Tengah. Disitulah awalnya Bang Ale. Kakak saya itu marah. Dia bilang ke almarhum bapak ya, kalau Widuri ada di Bandung, dia mati. Entah secara perlahan, entah secara gus. Itu ancamannya. Dia bilang dia akan membuat hidup saya sengsara. Dan mungkin keinginan dia sudah terlaksana karena rumah tangga saya yang pertama hancur lebur Bang Ale. Bang Ale percaya nggak? Dari nol saya menikah dengan suami saya yang pertama sampai mempunyai rumah 3 di Bandung. Itu pun habis dan akhirnya cerai. Dan begini, kenapa saya tahu dia menyantet? Karena jin dalam tubuh saya bicara sendiri dan mengatakan bahwa dia disuruh orang, dibayar orang, dikasih makan orang. Apa makanannya, kataku? Satu yang dia pingin, darah dan apa apa ya namanya itu, buhul gitu ya. Buhul. Ya, itu. Dia selalu dikasih makan sama orang yang menyantet tubuh saya. Oke. Tahu itu kalau kakaknya sendiri yang nyantet? Dari jin itu Bang Ale. Jin itu bilang bahwa orang itulah yang telah mengirimkan saya membayar dukun itu untuk mengisikan jin itu ke tubuh saya. Nah, tapi kan gak nyebut nama dia. Menyebut. Oh, menyebut. Oke. Awalnya seperti mau mengadu domba. Dia menyebutkan mantan suami saya dulu. Kemudian kesini-sini baru tahu bahwa dia adalah kakak saya sendiri. Inisial T, yang alhamdulillah di Bandung sana dia itu orang terkaya nomor 3. Tapi ya begitu Bang Ale, pada saudara sendiri pun dia tidak peduli. Dia begitu kejam membuat hidup saya sampai begini. Tapi di suami yang pada saat menikah sama suami yang kedua ini posisi mohon maaf keadaan dalam kayak gini. Alhamdulillah enggak. Oke. Keadaan saya baik-baik saja. Hanya pernikahan 8 bulan kemudian terjadi. Awalnya itu Bang Ale ya,
ada dentuman dulu, dentuman di atas rumah seperti meledak atau melempar. Kita mengira itu apa ya, batu bata ya yang dilempar orang, tapi nggak ada. Awalnya itu, kemudian saya mandi di situ runtutannya. Dan yang paling aneh Bang Ale, sampai sekarang saya rasakan, dan sekarang pun lagi begini saya rasakan ada seperti darah mengalir, berjalan dari punggung ke sini, berjalan di bawah kulit. Terasa ini glesar gitu, masih terasa. Dan dinginnya itu ujung-ujung kaki, ujung-ujung jari saya itu perih, seperti luka. Dan dingin sekali. Kayak keriput gitu ya dia ya. Keriput nggak sih? Maksudnya kalau kita habis mandi kena dingin gitu kan, suka keriput jari itu ya? Keriput enggak, cuman rasa dingin. Dingin itu dingin yang sangat dingin, dan kayak yang ada apa ya, duri-duri gitu. Kayak nusuk-nusuk gitu ya. Dingin, duri, dinginnya itu sampai ke tulang. Di sini pun sama, berat. Ini berat sangat. Ini pun sekarang masih saya rasakan. Ini ada yang berjalan. Gitu. Sampai ke sini. Serem banget ya. Iya, di bawah, maaf ya, di bawah payudara saya. Ketek berjalan. Sekarang pun masih terasa. Dan detik ini pun masih terasa. Ketika saya turun dari ojek, itu mulai terasa. Ya. Serem banget. Berarti kalau dulu waktu awal-awalnya lumpuh total nih ya. Total. Berangsur tanpa ini kan tanpa minum obat sama sekali ya, tanpa minum obat dari dokter, hanya berobat ke ini hanya ya, air orang pintar putih ya. saja, iya. Hanya air putih saja. Berangsur sembuh. Dan efeknya sampai sekarang masih ada. Kayak gini. Mohon maaf, ini tangannya bisa mengepal. Mengepal bisa ya, tapi agak gini, apa namanya? Kalau saya perhatikan kan sering agak beda ya. Mengepal bisa. Karena ketika saya berobat secara rutin, belum dinyatakan stroke. Dari kedokteran pun belum. Ya, sampai tes darah ke laboratorium masih sama, tidak ada hambatan dalam tubuh saya. Dan dari dokter pun udah menyatakan ini nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa, hanya kolesterol setelah 1 tahun. Itu pun tidak tinggi. Hanya mesti diturunkan sedikit. Nah selama ini Kak Widuri udah berobat kemana aja? Ke rumah sakit di Bandung itu udah beberapa kali ya. Di Bogor, di Bandung. Kemudian ruqyah. Nah, ada cerita lagi Bang Ale. Orang yang meruqyah saya, yang saya ingat itu 3 kali meruqyah saya. Ketika keempat kali mau ruqyah, dia meninggal. Iya, meninggal. Itu nyata. Meninggal. Yang dikatakan sama istrinya mah diabetes. Entah itu hanya untuk menutupi atau memang betul. Iya. Tapi ini yang meruqyah datang ke rumah? Ke rumah.
Saya sempat diruqyah sama Ustadz itu 3 kali, dan keempat kali saya tidak bisa diruqyah karena dia meninggal. Sorry, berarti ini dapat serangan atau gimana nih? Dari Sepertinya iya. Sepertinya. Cuman dari keluarga itu menutupi agar saya tidak cerita ke yang lain. Karena yang saya ingat, belum lama ngobatin saya, dia itu masih sempat saya WA dan dia bilang, ya teh, besok saya ke sana. Besoknya hanya selang beberapa hari dia meninggal. Itu. Nah, berarti ini kan udah beberapa kali diruqyah dan Iya. diobati sama ustadz atau orang pinter lah ya Iya. gitu ya. Berarti kan ini berangsur-angsur juga bahwa jin di dalam tubuh Kak Iya. Widuri ini ada yang pergi, ada yang masih ada gitu Iya. kan. Kalau dulu kan sampai ribuan atau ratusan. Nah, Iya. sekarang ini masih ada atau hanya beberapa atau gimana nih? Kata yang mengobati masih ada, karena rantai tubuh saya itu belum dilepas. Katanya mereka itu punya perjanjian. Oke. Sebelum saya mati, rantainya baru terlepas. Oh gitu. Iya. Itu pun sudah banyak sekali Bang Ale. Kayak genderuwo, yang paling dasar itu genderuwo. Saya ingat betul Bang Ale ya. Saat hari raya orang lain silaturahmi salaman, saya kesurupan. Saya dipegangin sampai 6 orang Bang Ale. Laki-laki semuanya mental. Saat lebaran. Belum lama inilah. Iya, berarti tahun ini, tahun 2024 ini. 2003. 2023. Iya. Itu adik saya punya teman yang badannya besar, kekar gitu. Dia megang kaki saya aja ketendang saking besarnya. Kalau menurut nalar, perempuan apa bisa nendang laki-laki yang sebesar itu? Padahal waktu itu Kak Widuri dalam keadaan masih sakit itu ya. Iya. Suami pun sama. Di apa namanya teh? Di tendang atau didorong gitu ya. Didorong sekuatnya sampai dia jatuh. Berarti kuat banget dong ya. Iya. Dan ini banyak orang-orang yang ngelihat. Bukan banyak lagi, penuh. Aduh. Ya untungnya hanya saudara sih. Ini penuh. Ya dengan ngobrol begini juga Bang Ale, dia interaksi. Cuman untuk sekarang ini saya bisa menguasai. Dengan cara? Dengan cara karena tahu. Kalau saya mau kesurupan itu tahu sekarang ini. Oh, oke. Dengan caranya Bisa mengontrol ya. Ya, bisa mengontrol. Dan dalam hati saya itu nggak lepas dari istighfar selalu. Dan setiap kali kesurupan mesti kayak gitu. Maksudnya? Maksudnya kayak berontak. Itu ada kan ada orang kesurupan kan hanya diam. Kalau terus saya dia diam, nyebut. katanya mah diam. Kalau sekarang itu udah jarang-jarang. Karena pengobatan terus-terusan. Medis iya, saya obatin. Ke orang pintar pun iya. Jadi untuk selama ini saya dibekam karena saya ingin melepaskan yang saya rasakan itu darah berjalan. Seperti sekarang ini
Di punggung saya pun darah itu masih berjalan dari sini ke sini ke sini, dan rasanya dingin. Itu. Tapi alhamdulillah Bang Ale, sampai saat ini saya masih hidup. Ya, syukur. Walaupun si jin itu bilang sekian hari kamu akan mati, nyatanya tidak. Dia pernah waktu itu bilang besok dia mati, tapi saya masih hidup. Alhamdulillah. Tidak ada. Oke, dan dulu katanya pernah ini juga Kak Widuri ya, pernah DM saya juga ya. Iya. Saya penggemar berat Bang Ale. Wah, Sejak saya jadi TKW di Singapura. oh gitu. Iya. Iya, pernah DM. Jadi katanya Kak Widuri ini pernah DM minta kontak Iya. orang narasumber ya, Iya. yang bisa ngobatin Iya. gitu. Tapi karena di sini kita ada peraturan benar-benar harus memprotek atau apa namanya, biar si narasumber kita ini aman dan nyaman. Jadi kita kalau ada orang yang minta nomor teleponnya, biasanya memang nggak kita Kasih. nggak dibales. Oh, kita baca, tapi kita baca, tapi nggak akan kita bales gitu. Nah, kemungkinan nanti kalau emang kayak gitu bisa kita pertemukan gitu, karena itu kan lebih bagus. itu kan hal privasi ya Kak ya. Jadi kontak saya pun kalau misalnya ada nih, kecuali kalau nomor telepon yang udah saya jelaskan di apa namanya di dalam video, nah itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau nomor pribadi saya juga kan, kalau misalnya kasih ini, soalnya biasanya gini, orang kalau misalkan minta nomor pribadi saya nih, ya udah kasih, tapi tolong jangan disebar gitu. Oh begitu. Gitu. Ya seharapan begitu Bang Ale. Soalnya selama ini kehidupan saya itu tidak tenang, benar-benar tidak tenang. Udah pasti dong ya. Jadi kayak gitu. Walaupun sekarang masih dalam penyembuhan, tapi kesurupan itu masih ada. Hanya sekali-kali, itu pun kalau sudah mentok. Saya bilang sama suami, panggil yang pintar itu datang, barulah datang. Dan ternyata masih ada. Yang belum lama ini Bang Ale, saya kesurupan, kalau nggak salah itu Tante Kay ya. Tahu kan Tante Kay? Tahu. Ya, dia itu yang berada dekat dalam rumah. Dan kata Tante Kay, katanya karena tubuh saya itu ada celah untuk masuk biar bisa kesurupan. Dan ada teman di situ. Dan sementara teman yang Tante Kay lihat itu terikat, tidak bisa pergi ataupun keluar. Begitu Bang Ale. Berarti kalau untuk yang ngobatin sekarang ini orangnya dekat dari rumah atau? Alhamdulillah dekat, bisa dipanggil. Oh, dipanggil. Kalau ya seandainya tiba-tiba saya kesurupan kayak semacam kemarin ini ya, entah ada apa, tiba-tiba saya merasa jantung saya itu berdebar kencang, sakit. Terus saya tidak bilang sama suami. Ketika mandi, saya melihat cecak. Cecak tahu kan? Cecak itu nempel, padahal tidak ada. Nah di situ saya bilang, panggil. Itu kalau sudah diobatin agak ringan, tapi tidak 100% ringan, agak ringan.
Dan sekarang ini pun yang darah itu masih terus ini bergerak dari pundak ke sini. Makanya mungkin ya Bang Ale bisa lihat lah, saya itu kayak yang sakit, tapi bukan sakit normal. Saya masih bisa duduk di ojek dengan baik, terus tadi nyelip terus ini pun bisa. Ya cuman begitu Bang Ale, kalau sudah jadi badan dingin, kaku, itu aja. Ya. Oke, berarti sampai saat ini masih dalam tahap pengobatan. Masih ya? pengobatan. Masih sering diobati Iya. gitu. Nah, kalau misalkan nanti di kita kayak kita hadirkan mungkin ada narasumber kita atau kenalan kita seorang ustadz buat mengobati, itu bisa? Mau sekali, ingin sekali. Oke, tapi kalau misalkan kita kayak datang ke rumah gitu? Ke rumah saya? Boleh. Soalnya kan begini Kak Widuri ya, kita juga ingin ada setidaknya biar penonton juga percaya gitu. Iya. Ya, namanya cerita seperti ini Kak. Iya. Ya, ada mereka yang percaya, ada yang enggak kan gitu. Jadi biar untuk memastikan mereka ini percaya nih, seperti beberapa besok lah kita akan mengadakan pengobatan juga kan ke salah satu narasumber kita. Gitu. Nah begitu juga dengan Kak Widuri, kalau misalkan kita andaikan kita nanti diberikan kesempatan untuk berkunjung atau bersilaturahmi ke rumah Kak Widuri untuk melakukan pengobatan, yang pastinya dengan membawa ini ya Ustadz kenalan kita gitu. Jadi mungkin di sana nanti kita bisa sedikit ya ada wawancara dengan yang kayak yang menyaksikan megang kesurupannya kayak gitu, terus dengan warga apakah benarnya atau tidaknya gitu. Mungkin bisa nanti next bisa. Bisa sangat. Dan saya harapkan mau deh. Saya pun sudah capek Bang Ale. Iya, karena ya ngeliat keadaan Kak Widuri juga kan, saya juga yalah kasihan banget gitu loh. Udah capek lah kasarnya mah. Siapa mau sih badan segini dimasukin kasarnya jin lah, sampai ratusan. Kok tega amat tuh orang. Kejam banget gitu Bu. Kalau memang itu kakak kok kejam banget. Apa manfaatnya? Betul. Hanya karena iri. Tapi hubungan sama kakaknya sendiri tidak baik. Tidak baik sampai sekarang. Sampai sekarang. Tidak baik sampai sekarang. Tapi rumahnya udah dia jauh ya. Dia di Bandung. Jahat banget ya. Iya jahat banget. Gitu ya. Kejam. Jadi kita nanti pengen tahu nih bahwa benarkah di dalam tubuh Kak Widuri ini benar ada jin atau segala macam. Mungkin nanti kita akan melakukan perukiahan gitu ya. Insya Allah ya kalau Tuhan memberikan izin kita bisa sowan ke sana kayak Widuri ya. Saya tunggu. Iya, mudah-mudahan ya. Setuju nggak nih teman-teman kalau kita melakukan pengobatan ke rumah Kak Widuri? Nanti teman-teman silakan di kolom komentar ya, komen gitu. Oke, Kak Widuri dari sini, Kak Widuri ada yang mau ditambahkan lagi nggak kira-kira? Ya hanya saya tambahkan sedikit ya. Untuk apa iri dengki dengan saudara sendiri? Itu udah kodrat alam ya, takdir Allah. Kita nggak bisa menguasai. Memang kita bisa minta ke Allah, saya buat jelek, saya buat cantik, tidak. Jadi nerimo lah, harusnya begitu. Itu aja pesan saya pada teman-teman. Apapun yang kalian punya, apapun yang keadaan kalian, terima apa adanya. Itu aja Bang Ale. Oke, Kak Widuri.
Terima kasih banyak nih sekali lagi Ya, Kak Widuri buat sama-sama. ceritanya. Pokoknya kita doakan semoga Kak Widuri cepat sembuh Amin, ya. amin. Dalam pengobatannya ya terus Amin. ikhtiar aja Kak Widuri ya. Amin. Untuk tidak hanya berobat ke apa namanya itu ke Ustadz, Iya. ke medis juga pastinya ya. Iya. Karena medis mungkin yang utama nih. Iya. Oh ini apa kenapa gitu kan harus Iya. tahu juga gitu ya. Iya. Oke, Kak Widuri. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Kak Widuri. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Kak Widuri, terima kasih Sama-sama buat waktunya. banget. Terima kasih. Ya, hati-hati nanti di jalan Kak Widuri ya. Amin. Dan nanti mudah-mudahan kita ada waktu kita ketemu lagi. Ya, saya tunggu. Oke. Sampai jumpa.